Bab 1224, bagus tidak? Tampilan di ponsel Amelia membuat Valentino terkejut. Isinya berupa sebuah video. Pria normal manapun tidak akan menolak untuk menonton video ini. Valentino tidak mengira bahwa Amelia akan memperlihatkan video semacam ini kepadanya. Apakah ini adalah sesuatu menarik yang dia katakan sebelumnya? Atau dia sedang mencoba merayu Valentino dengan menggunakan trik ini? Di layar ponsel, terlihat seorang gadis yang mengenakan bikini menari di depan kamera. Postur tubuhnya tinggi, sangat proporsional dan tidak ada sedikit pun lemak di tubuhnya. Terdapat bikini biru yang menutupi tubuh wanita seksi itu. Ketika gadis itu menari, kulitnya yang putih itu bergoyang mengikuti irama musik. Orang yang melihatnya pasti akan sulit untuk berpaling. Amelia mematikan suara video ini. Walaupun tanpa suara audio, tarian ini tetap sangat indah. Valentino tidak pernah menganggap dirinya adalah orang yang mulia. Jadi, dia tidak berpaling ketika melihat video ini. Yang lebih penting lagi adalah Valentino mengenali gadis itu. Dia adalah Amelia. Jika Valentino tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang wanita idaman yang dingin dan cantik seperti Amelia ternyata akan melakukan hal seperti ini ketika dia sedang sendirian. Dari kamera, terlihat ada dua tiang di bagian belakang ruangan. Jelas sekali, tiang-tiang itu gunanya untuk melakukan tarian tiang. Amelia terlihat sebagai seorang wanita yang dingin dari luar, tapi ternyata dia adalah wanita yang begitu penuh gairah. Valentino ingat bahwa Chris pernah mengatakan bahwa orang yang terlihat dingin dan arogan seperti Amelia ini, sebenarnya di dalam diri mereka adalah orang yang gila. Dulu Valentino tidak percaya, tapi sekarang, Valentino benar-benar mempercayainya. Valentino melihat ke layar ponsel sambil melirik ke arah Amelia. Jika tidak melihat video ini, dia tidak akan tahu bahwa bentuk tubuh Amelia ternyata sangat indah. Biasanya Amelia akan memakai baju berwarna hitam, tubuhnya terlihat ramping, tapi tidak ada yang istimewa. Namun ketika melihatnya sekarang, bagian depan dan belakang yang menonjol itu benar-benar luar biasa. Ekspresi Amelia saat ini tidak berubah. Lalu, tangannya yang putih menyodorkan ponsel itu ke hadapan Valentino. Amelia menggunakan tangan yang satunya lagi untuk mengaduk kopi, lalu menyesapnya dan mengangguk puas. Bagaimana? Amelia menatap Valentino dengan tatapan menggoda. Amelia sangat yakin bahwa Valentino akan melakukan apa saja yang dia perintahkan setelah menonton video ini. Bagaimanapun juga, bukti seperti ini sangat penting. Jika bukti ini diserahkan ke departemen terkait, Valentino akan berada dalam bahaya dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Namun, Amelia merasa bingung ketika melihat ekspresi Valentino. Dalam imajinasinya, Valentino seharusnya panik dan bertanya dari mana dia mendapatkan video itu. Namun, ekspresi Valentino yang sekarang sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Wajahnya memerah dan matanya menunjukkan kegembiraan. Seolah dia sedang melihat sesuatu yang menggairahkan. Aku tidak menyangka kamu memiliki hobi seperti ini. Valentino terbatuk ringan untuk menutupi rasa canggungnya. Lalu dia menundukkan kepala dan menyesap kopi. Muka Amelia memerah setelah mendengar perkataan Valentino. Terkadang aku suka merekam video. Aku bukannya sengaja merekam video itu. Jelas Amelia. Amelia mengira bahwa Valentino sedang menertawakan dirinya yang mengambil video secara diam-diam. Jadi, dia menjelaskannya. Akan tetapi, Valentino menangkap perkataannya dengan arti yang berbeda. Kadang-kadang merekam video sesekali hasilnya sudah sangat profesional. Dia bahkan menari tarian tiang. Namun, Valentino tidak banyak bicara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan meminum kopi. Lanjutkan saja menonton. Mengapa kamu menundukkan kepala? Bukankah kamu sangat percaya diri barusan? Tangan Amelia terasa pegal karena terus-menerus memegang ponsel. Dia memegang ponsel dengan tangan satunya dan mengangkatnya lagi di depan Valentino. Ini tidak pantas. Valentino menolaknya dengan ekspresi sungkan-sungkan. Lagi pula,
Rasanya sangat aneh ketika menonton video menari seorang gadis berbikini di hadapannya sendiri. Tidak ada yang tidak pantas. Kamu lihatlah dahulu, bagian depan video ini bukanlah apa-apa, bagian belakang barulah kunci utamanya. Kata Amelia dengan percaya diri sambil meminum kopi dengan anggun. Amelia tahu bahwa isi video pada beberapa menit pertama bukanlah apa-apa. Kunci utamanya justru terletak pada 1 menit terakhir. Dengan memiliki kunci itu, dia bisa mempermainkan Valentino dengan mudah. Valentino melihat Amelia. Dia tidak bisa membayangkan bahwa wanita anggun yang sedang minum kopi di depannya adalah gadis berbikini di video. Akan tetapi, karena Amelia berkata bahwa bagian belakang video sangat menakjubkan, maka Valentino pun penasaran. Apa akan terjadi hal lain di akhir video? Ketika memikirkan hal ini, Valentino meletakkan cangkir kopinya dan menonton video itu lagi. Ternyata, yang dikatakan Amelia tidak salah. Dia melihat Amelia yang di dalam video agak kelelahan setelah menari cukup lama. Lalu, dia mengambil air di sampingnya dan meminumnya. Setelah itu, dia berjalan beberapa langkah, datang ke depan kamera dan membenarkan posisi kameranya. Kebetulan, kamera itu mengarah ke tiang yang berada di ruangan. Saat ini, Amelia yang berada di dalam video berdiri di depan kamera dengan jarak yang cukup dekat. Sosok wanita yang bertubuh seksi itu menari di depan kamera. Garis belahan yang dalam itu bagaikan jurang tak berdasar yang menarik perhatian Valentino sepenuhnya. Pada saat ini, wajah Valentino memerah. Tidak ada orang yang bisa tetap tenang ketika melihat video seperti itu. Valentino menunggu bagian akhir video dengan gelisah. Dia melihat Amelia membenarkan posisi kamera, lalu kembali ke depan tiang besi dan melompat menaiki tiang besi. Kemudian, Amelia mulai menari di tiang besi. Terkadang tangannya mencengkeram tiang besi untuk memanjat, terkadang kakinya dilengkungkan dan menjepit tiang itu untuk turun perlahan. Tubuh itu terlihat selembut kapas. Tubuh itu jangan sangat lentur, sehingga dapat melakukan pose handstand dengan mudah. Gerakan itu membuat orang bergairah, ditambah dengan bentuk tubuh Amelia yang sangat seksi dan payudara yang besar, membuat orang yang melihatnya ketagihan. Valentino terpaksa mengakui bahwa Amelia telah membangkitkan gairahnya. Sejak Angel hamil, Valentino tidak pernah berhubungan intim dengannya dan selalu menahan gairahnya. Sekarang, Amelia memperlihatkan tarian seksi padanya. Bagaimana mungkin Valentino tidak tertarik? Bagaimana? Bagus, kan? Tanya Amelia sambil melirik Valentino dengan tatapan menggoda. Lalu, muka Valentino memerah lagi. Seolah rahasianya ketahuan orang lain. Jadi, seluruh wajah dan lehernya memerah. Amelia tahu bahwa dia sudah melakukan hal ini dengan baik. Valentino pasti akan menyerahkan distrik komersial Reverso padanya. Ini sangat mengesankan. Valentino mengusap hidungnya dan memalingkan pandangannya. Jangan gugup, tonton saja terus. Lalu, buatlah keputusan setelah menontonnya. Amelia tidak berniat membiarkan Valentino pergi dan menyodorkan ponselnya lagi. Namun, Valentino tidak berani melihatnya lagi. Bab 1225, paling takut kalau suasana membeku. Saat ini, tubuhnya terasa agak panas. Kalau ditonton terus, takutnya dia hanya akan menyiksa diri. Hanya bisa dilihat, tapi tidak boleh disentuh. Perasaan seperti ini hanya bisa dipahami oleh para lelaki. Lebih baik tidak usah dilihat lagi. Valentino melambaikan tangannya. Tatapannya tetap tidak tertuju pada ponsel. Kalau begitu kamu sudah memutuskan, kan? Distrik komersial Reverso sudah menjadi milikku. Kalau tidak, aku akan memberikan video ini pada pihak yang berwenang. Senyum di wajah Amelia perlahan menghilang. Nada suaranya terdengar agak mengancam. Valentino langsung tertegun. Amelia ini gila, ya? Yang sedang mereka bicarakan ini bukan video Valentino sedang menari. Meski kalau video ini tersebar, hal ini tidak berpengaruh bagi Valentino. Sementara itu, malah reputasi Amelia sendiri yang akan hancur. Sekarang,
wanita ini malah mengancam Valentino dengan videonya sendiri. Apa dia gila? Jangankan video menari Amelia yang memakai bikini, bahkan videonya saat menari telanjang pun tidak akan membawa pengaruh bagi Valentino sama sekali. Melihat Valentino yang tertegun, Amelia mendengus dingin. Dia ingin lihat, kali ini Valentino akan menggunakan apa untuk berlagak sombong di depannya. Menurutku, sebagai wanita sebaiknya kamu tidak melakukan hal semacam ini. Meski hal itu tak ada hubungannya denganku, demi reputasimu sendiri, sebaiknya jangan bertindak seperti itu. Selain itu, hal ini sama sekali bukan ancaman untukku. Reputasimu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak peduli. Valentino menyeruput kopinya, menikmati rasa pahit yang menyebar di mulutnya sambil berbicara dengan tenang. Tidak ada hubungannya denganmu? Reputasiku? Mendengar itu, Amelia tertegun dan dia bertanya. Apa maksudmu? Kamu tahu tidak, membunuh itu hukumannya berat. Terutama di tempat seperti Kota Makmur. Aku punya bukti kamu membunuh orang. Kamu sama sekali tidak takut? Amelia kaget melihat reaksi Valentino. Padahal masalah sudah berkembang hingga ke tahap ini, tapi Valentino malah sama sekali tidak takut. Di negara Nagon, membunuh orang secara sengaja akan diberi hukuman mati. Valentino tidak takut, tapi malah berkata reputasi Amelia sendiri yang akan hancur. Apa-apaan ini? Membunuh! Valentino juga tertegun. Kemudian, Valentino mengernyit dan berkata, Aku tidak membunuh orang. Keadaan sudah seperti ini, tapi kamu masih mau menyangkal? Memangnya orang yang ada di dalam video itu bukan kamu, tapi aku. Amelia benar-benar marah melihat sikap Valentino. Dia merasa Valentino benar-benar tidak tahu malu. Semua orang yang berbuat kriminal harus dihukum, terlepas dari setinggi apapun status mereka. Baik Valentino memiliki latar belakang sehebat apapun, asalkan Amelia memiliki video ini, maka dia bisa menghancurkan Valentino kapan saja. Orang yang ada di video itu memang kamu, kan? Saat mengatakannya, Valentino mengernyit. Dia merasa ada yang salah, kemudian dia menambahkan. Tarian tiangmu lumayan bagus. Aku? Tarian tiang. Awalnya Amelia tertegun, tapi kemudian dia berteriak. Apa katamu? Saat ini, Amelia teringat akan satu hal. Rasanya, sebuah bunyi keras menggema di dalam kepalanya dan otaknya menjadi tidak bisa memikirkan apapun. Kemudian, Amelia segera mengambil ponselnya kembali dan memutar video tersebut. Saat ini, tampilan di ponsel menunjukkan bahwa Amelia sedang memeragakan sebuah gerakan yang rumit, selain itu posenya sangat menggoda. Salah satu kakinya ada di atas tiang, satu kakinya lagi malah terangkat di udara tinggi-tinggi. Dengan bertumpu pada kekuatan lengannya, Amelia berputar perlahan di tiang besi. Astaga! Amelia langsung terbelalak, dirinya bagaikan disambar petir. Otaknya berdengung, seolah ada mercon dan kembang api yang meledak di dalamnya hingga dia tidak dapat berpikir. Setelah berteriak kaget, Amelia terdiam untuk waktu yang lama. Mendadak, suasana jadi hening. Sebodoh apapun Valentino, saat ini dia bisa menyadari bahwa hal ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Amelia pasti salah menunjukkan video. Seharusnya, Amelia tidak bermaksud memperlihatkan video ini pada Valentino. Akan tetapi, karena dia terlalu percaya diri, jadi sebelumnya dia tidak mengecek sendiri video tersebut dan langsung diperlihatkan pada Valentino. Akan tetapi, saat ini Valentino tidak akan menanyakan apapun. Dia hanya menatap pemandangan jauh di luar jendela. Setiap gerakannya dilakukan dengan hati-hati dan tanpa suara. Kafe tepi sungai ini sesuai dengan namanya, kafe ini terletak di atas pantai Neo. Akan tetapi, pinggir sungai ini bukan pinggir sungai yang sebenarnya. Tempat ini hanyalah buatan manusia, hanya saja kelihatannya benar-benar mirip pantai Neo. Saat ini, Valentino dan Amelia sedang bersandar di jendela. Melalui jendela yang kacanya sangat besar,
Valentino melihat ke sungai buatan manusia yang terus mengalirkan air. Rasanya ada ciri khas tersendiri. Pemandangan malam di kejauhan terlihat mewah sekali. Berdampingan dengan aliran sungai buatan ini, membuat pemandangan yang ada semakin cantik. Pelayan di kafe sangat sedikit. Tempat ini juga sangat tenang, hanya ada beberapa pasangan yang duduk berhadapan sambil berbisik-bisik. Di meja yang berjarak 2 meja dari Valentino dan Amelia, ada seorang pemuda yang sedang mengetik di laptopnya dengan serius. Sepertinya, dia sedang menulis novel atau semacamnya. Suara ketukan di keyboard terdengar jelas, tapi suaranya kecil. Pemandangan malam di kejauhan sangat indah. Sementara itu, di seberang Valentino ada wanita cantik. Jika dipikir-pikir, Valentino cukup beruntung. Namun, suasana hati wanita cantik yang duduk di seberang Valentino ini tidak begitu bagus. Amelia terbelalak melihat ponsel itu, wajahnya sangat merah. Tidak hanya wajah putih mulusnya yang memerah, tapi kedua telinganya juga merah padam. Napasnya agak terburu-buru. "Kak, kamu, apa saja yang sudah kamu lihat?" Amelia menggertakkan giginya, lalu dia segera mematikan ponsel sebelum menengadah untuk menanyai Valentino. "Semua hal yang kamu suruh lihat, sudah kulihat semua," jawab Valentino dengan jujur. Dalam hatinya, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kelihatannya, Amelia benar-benar salah memperlihatkan video. Sementara itu, Valentino sendiri malah mendapat keuntungan. Dia mendapat tontonan seru. "Kamu!" Amelia menggertakkan giginya sambil menatap Valentino dengan marah. Saat ini, rasanya Amelia ingin menghilang dari tempat ini. Namun, kemanapun dia pergi, Valentino sudah menonton video tarian tiangnya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menontonnya terus-terusan? Aku salah memperlihatkan video padamu. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Yang ingin kuperlihatkan padamu bukan video ini, seharusnya kamu mengingatkanku. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu?" Saat ini, Amelia tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Dia tidak bisa tetap tenang dan dingin seperti biasa. Rahasianya dilihat oleh Valentino yang merupakan orang asing yang baru bertemu beberapa kali dengannya. Hal ini sangat tidak masuk akal. Jadi, perasaan Amelia sekarang sangat rumit. Dia marah, kesal, malu, juga tanpa disadari dia merasa agak berharap. "Aku sudah bilang aku tak mau menontonnya lagi. Aku merasa tidak cocok. Tapi, kamu yang bilang padaku bahwa bagian belakangnya sangat bagus, kamu memaksaku untuk terus menonton. Setelah ku tonton, bagian akhirnya memang bagus. Kamu bahkan menari tarian tiang." Valentino mengelus ujung hidungnya. Dia ingin tertawa, tapi ditahannya sekuat tenaga. Bab 1226, kelemahan yang sebenarnya. "Kamu! Aku!" Wajah Amelia semakin memerah, tapi dia tidak menemukan kata-kata yang cocok untuk membalas Valentino. Karena memang dia yang mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak hanya memberitahu Valentino bahwa intinya ada di belakang, dia bahkan berulang kali bertanya kepada Valentino seru atau tidak. Bahkan ketika Valentino berkata dia tidak mau lihat, Amelia terus bersikeras menarik Valentino dan menyuruhnya untuk terus menonton. Akan tetapi, Amelia tidak tahu bahwa yang diputar adalah video dia menari yang diam-diam dia rekam. Sekarang, Amelia sangat berharap bisa langsung menabrak dinding dan mati. Dia teringat ketika awal-awal Valentino bertanya bagaimana dia bisa punya hobi seperti ini. Amelia masih menjawab bahwa dia hanya melakukannya sesekali tanpa merasa malu. Astaga, aku sudah gila. Amelia berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosinya, tapi sama sekali tidak bisa. Dia yang sudah terbiasa bersikap angkuh di depan orang-orang mana bisa menanggung hal memalukan seperti ini. Dengan kehidupan pribadinya dilihat oleh Valentino, Amelia merasa seakan-akan sedang berdiri telanjang di depan Valentino. Apalagi, di dalam video menari tadi, dia juga memakai bikini yang sangat minim, jadi sama saja dengan telanjang. "Kalau yang lihat adalah orang lain,
Aku pasti sudah mencongkel mata mereka. Amelia berpura-pura galak dan melirik Valentino dengan sinis. Valentino menepuk meja dengan ringan lalu berkata sambil tersenyum tipis. Aku duduk diam di sini, kamu boleh coba congkel mataku. Dia seakan-akan sama sekali tidak takut, dia juga sama sekali tidak mundur karena identitas Amelia sebagai nona keluarga Arden. Ketika Valentino baru sampai di kota makmur, dia tidak punya apa-apa. Di saat itu, dia juga tidak tunduk kepada keluarga Arden. Apalagi sekarang, saat dia sudah memiliki lumayan banyak kekuatan. Terlihat kedinginan di tatapan Amelia, kemudian setelah merenung selama 2 detik, dia berkata, kamu harus bersumpah, tadi kamu tidak melihat apa-apa dan juga tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak tertarik membicarakan kehidupan pribadimu. Kali ini, Valentino mengangguk. Untuk apa dia membicarakan hal itu kepada orang lain? Mendengar kata-kata Valentino, Amelia pun menghela napas lega. Meskipun, mungkin Valentino adalah lawannya, di hati Amelia, Valentino adalah orang yang akan menepati janji. Terima kasih atas ajakanmu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Valentino berdiri sambil berbicara, dia sama sekali tidak terlihat ada niat membayar. Wibawa seorang lelaki? Tidak ada hal seperti itu. Valentino tidak perlu Amelia merasa dirinya berwibawa. Mau menghabiskan waktu untuk minum kopi dengannya saja sudah bagus. Namun, Amelia malah ikutan berdiri dan langsung menarik lengan baju Valentino. Amelia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas. Kamu tidak boleh pergi, masih ada yang mau aku bicarakan. Valentino melirik ke ponsel Amelia dan berkata dengan nada menyindir. Tenang saja, aku tidak akan menyebarluaskan masalah pribadimu. Wajah Amelia langsung memerah, tapi dia sengaja berpura-pura tidak peduli dan berkata, tadi aku benar-benar salah video, kali ini kamu pasti tertarik. Amelia kembali mengambil ponselnya sambil berbicara. Aku benar-benar tidak tertarik, lepaskan aku. Ujar Valentino sambil mengernyit. Cepat atau lambat, dia akan kembali mengunjungi keluarga Arden. Hanya saja, sekarang masih belum waktunya. Tidak mau. Kecuali kalau kamu setuju memberikan distrik komersial Reverso kepada keluarga Arden. Kami bersedia membayarmu dengan uang. Amelia menambah penawarannya. Awalnya, dia ingin menggunakan masalah ini untuk mengancam Valentino agar Valentino menyerahkan distrik komersial Reverso secara gratis. Namun sekarang, dia yang berinisiatif berkata bahwa dia akan membayar uang yang dihabiskan Valentino untuk membeli distrik komersial Reverso. Uang? Lupakan saja, aku sangat miskin sampai hanya punya uang. Ujar Valentino dengan nada tenang, tapi apa yang dia katakan memang benar. Cabang asosiasi Valentino Empire tersebar di 100 kota, setiap hari ada berapa banyak uang yang masuk ke rekeningnya. Valentino tidak pernah menghitungnya, tapi bisa dikatakan bahwa dia mendapatkan uang setiap detik. Bagi Valentino, uang hanyalah deretan angka. Tidak peduli kamu perlu apa tidak, lihat dulu video ini. Amelia takut Valentino pergi, jadi dia langsung mengambil ponselnya dan mencari video yang dia rekam. Kali ini, dia memastikan videonya sudah benar baru diserahkan kepada Valentino. Saat ini, Valentino merasa kesal. Dia baru kenal Amelia berapa hari? Mereka juga sangat jarang berinteraksi. Di tangan gadis ini, mana mungkin ada sesuatu yang bisa digunakan untuk mengancam Valentino? Oleh karena itu, Valentino hanya melihat layar ponsel Amelia sekilas. Namun, hanya dengan melihat sekilas saja, Valentino terhenyak. Kemudian, tubuh Valentino langsung berbalik. Dia mencondongkan badannya untuk mendekati layar ponsel itu. Fiu! Amelia diam-diam menghela napas panjang. Dia akhirnya berhasil menahan lelaki ini, kan? Penerangan di video itu agak gelap. Video ini seharusnya direkam dengan kamera ponsel. Di depan ada 2 mobil yang menyalakan lampu jauh. Lampu jauh yang sangat terang itu diarahkan ke sebuah gang kecil yang tidak jauh dari sana.
Penerangan dari dua lampu jauh membuat gang itu sangat terang, sama sekali tidak mengganggu penglihatan. Kualitas kamera ponsel ini juga sangat bagus, jadi hasil rekamannya sangat jelas. Situasi di dalam gang sangat ramai, ada orang yang sedang berkelahi. Tinju dan tendangan melayang ke sana kemari. Setiap kali ada yang menabrak dinding gang, pasti akan menyebabkan debu beterbangan. Sekali lihat saja Valentino sudah tahu ini adalah adegan saat Crazy Bull datang membawa teman-temannya untuk membunuhnya. Hanya saja, Valentino sama sekali tidak menyangka adegan ini bisa-bisanya direkam oleh Amelia. Jangan-jangan adegan dia membunuh Crazy Bull juga terekam? Kalau benar begitu, nilai kartu di tangan Amelia ini lumayan tinggi. Di saat-saat Valentino baru saja menjadi pemilik baru distrik komersial Reverso, kalau sampai diberitakan dia adalah pembunuh, maka akan berpengaruh besar. Saat itu, jangankan mengendalikan distrik komersial Reverso, dia bahkan mungkin akan ditangkap. Intinya, masalah ini sangat serius. Saat ini, otak Valentino berputar kencang, dia berusaha memikirkan cara untuk menghadapi hal ini. Dari mana asal video ini? Tatapan Valentino tertuju pada layar ponsel, nada suaranya terdengar sangat menakutkan. Niat membunuh di hatinya sudah meningkat secara perlahan. Saat ini adalah waktu yang sangat penting bagi Valentino, tidak boleh sampai ada kesalahan. Kalau perlu, Valentino tidak akan ragu-ragu untuk menutup mulut dengan kekerasan. Tidak peduli apakah Amelia adalah nona keluarga Arden atau punya identitas lain. Bahkan jika dia adalah putri raja, Valentino juga tidak akan ragu-ragu untuk membunuhnya. Karena hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Namun, Valentino tidak tahu apakah Amelia punya rencana cadangan. Jadi, dia tidak berani bertindak sembarangan. Menurutku, intinya bukan dari mana asal video ini, intinya adalah aku memegang kelemahanmu. Bagaimana menurutmu? Suara Amelia terdengar menyindir. Di wajahnya yang cantik, kembali terlihat ekspresi penuh percaya diri. Dia terlihat seakan-akan sudah yakin Valentino akan mendengarkan permintaannya. Mendengar kata-kata Amelia, Valentino terdiam. Kalaupun dia bisa membuat alasan, adegan di video ini sangat jelas, dia juga tidak bisa mencari alasan yang tepat. Video di ponsel masih tetap berlanjut. Sesuai dugaannya, hal yang paling dikhawatirkan Valentino akhirnya terjadi juga. Crazy Bull yang ada di dalam video sudah terjatuh karena pukulan Valentino. Terlebih lagi, Valentino mengangkat kakinya tanpa ragu dan menginjak lengan dan kaki Crazy Bull sampai patah. Meskipun Amelia mematikan suara ponsel agar tidak memengaruhi orang lain, Valentino masih bisa membayangkan suara tulang patah saat itu. Bab 1227, Persyaratan. Lihat sampai habis dulu, baru pikirkan baik-baik. Amelia tersenyum sinis lalu menekan tombol menaikkan volume 2 kali. Tepat di saat ini, Valentino yang ada di dalam video sedang mencekik leher Crazy Bull dengan kedua tangannya, lalu memutar lehernya seperti sedang memeras jemuran. Krak! Suara tulang hancur terdengar jelas dari ponsel Amelia dan masuk ke telinga Valentino. Sedangkan leher Crazy Bull yang ada di dalam video juga diputar jadi berubah bentuk dan langsung mati. Detak jantung Valentino mulai bertambah cepat. Malam itu, dia membunuh 3 orang. Dia tidak tahu apakah Amelia merekam semuanya. Namun, video itu berhenti di sini. Adegan terakhir adalah Valentino berdiri dan menoleh ke arah jalan masuk gang. Valentino tiba-tiba teringat, saat itu, setelah memutar leher Crazy Bull, dia tiba-tiba merasa seakan-akan di luar gang ada orang yang sedang memperhatikan dia. Makanya dia menoleh ke sana. Tapi saat itu dia tidak menemukan apapun. Setelah dipikir-pikir, seharusnya tepat pada waktu itu dia direkam. Semua ini adalah kecerobohan dia sendiri. Namun, di keadaan seperti waktu itu, Valentino mau tidak mau harus menyerang. Kalau tidak, kemungkinan besar dia yang akan mati di tangan Crazy Bull dan yang lainnya. Kali ini, Amelia bertanya dengan penuh percaya diri. Bagaimana? Menarik tidak? Sebelumnya hanyalah kesalahan kecil,
inilah baru kejutan yang dia siapkan untuk Valentino. Saat ini, Valentino memang merasa panik. Amelia memang hanya merekam dia membunuh satu orang, tapi satu orang ini sudah cukup untuk memberi Valentino hukuman mati. Ada hal-hal yang tidak akan diketahui kalau tidak diperiksa. Namun, kalau ada orang yang memang mau mencelakainya, Valentino pasti akan terjerumus masalah besar. Kalau Amelia benar-benar menyebarluaskan video ini, ditambah dengan dukungan media, situasinya pasti akan menjadi sangat merugikan Valentino. Meskipun untuk sementara pemerintah tidak menangkap Valentino, saat orang-orang mulai menyebar rumor bahwa pemilik distrik komersial Riverso meremehkan nyawa manusia dan adalah seorang pembunuh, maka akibatnya tidak bisa ditanggung oleh Valentino. Di situasi seperti itu, yang putih bisa jadi hitam. Kalaupun Valentino hanya melakukan pertahanan diri, tetap tidak akan ada orang yang mendukungnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Cara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum? Jangan bodoh. Orang itu memang ingin membunuhmu, kamu menyerang balik memang termasuk pertahanan diri. Tapi, saat itu dia sudah terbaring di tanah, lengan dan kakinya juga sudah kamu patahkan. Dia sudah kehilangan kemampuan untuk membunuhmu. Tapi kamu malah membunuhnya tanpa ragu. Jadi, ini sudah termasuk pembunuhan sukarela. Kata-kata Amelia membuat Valentino melirik Amelia. Detak jantungnya juga semakin cepat. Menurut pasal ke-232 Hukum Negara Nagon, hukuman pembunuhan sukarela adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal penjara 10 tahun. Kalau kejahatannya ringan, akan dipenjara 3-10 tahun. Menurutmu, kamu bisa menerima hukuman yang mana? Tanya Amelia sambil tersenyum dan menatap mata Valentino. Sini. Valentino sangat kesal, dia pun hendak merebut ponsel Amelia. Namun, Amelia sudah waspada sejak awal, dia langsung menarik tangannya. Aku bukan takut kamu menghapus video ini. Aku hanya sayang dengan ponselku. Amelia mencibir. Kamu pikir, aku tidak punya video cadangan untuk video sepenting ini? Valentino menggertakkan giginya. Dia pelan-pelan mengepal tangannya, lalu bertanya dengan suara berat. Siapa lagi yang tahu tentang masalah ini? Kenapa? Kamu mau membunuhku? Aku bisa menjamin, asalkan terjadi sesuatu kepadaku, kamu pasti akan langsung ditangkap. Video ini juga akan langsung tersebar di internet. Saat ini, Amelia berada di posisi yang lebih tinggi, nada suaranya kembali terdengar angkuh. Kali ini, dia benar-benar berhasil mengancam Valentino. Valentino bertatapan dengan Amelia selama beberapa detik, dia mempertimbangkan segala keuntungan dan kerugian dari situasi ini di otaknya. Kemudian, dia kembali duduk dan berkata, Katakanlah apa yang kamu inginkan. Terlihat kilauan kaget muncul di mata Amelia. Dia tidak menyangka Valentino bisa kembali tenang secepat ini. Sikapnya ini jauh di luar perkiraan Amelia. Awalnya, Amelia pikir orang biasa pasti akan panik saat menghadapi hal seperti ini. Saat itu, dia akan menakuti Valentino lagi. Setelah itu, Valentino pasti akan menuruti semua permintaannya. Namun, ketenangan yang ditunjukkan Valentino membuatnya tidak tahu harus bagaimana. Mentalmu sangat kuat. Tapi, kamu harus mengerti, hal ini tidak akan mengubah kenyataan kamu adalah seorang pembunuh. Amelia juga duduk di kursinya dan bertatapan dengan Valentino. Katakan apa yang kamu inginkan. Valentino mengernyit. Dia sama sekali tidak berniat untuk berbicara omong kosong dengan Amelia. Serahkan distrik komersial Riverso kepada keluarga Arden. Aku tidak akan membuatmu rugi terlalu banyak. Aku akan meminta ayahku untuk memberimu 20 triliun sebagai gantinya. Amelia pun langsung ke inti pembicaraan dan mengatakan permintaannya. Mendengar kata-kata ini, Valentino langsung berkata tanpa ragu. Ganti yang lain, distrik komersial Riverso tidak bisa dinegosiasikan lagi. Asalkan memiliki distrik komersial Riverso, Valentino kapan saja punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, begitu dia menyerahkan distrik komersial Riverso, dia tidak akan bisa melawan keluarga Arden lagi di masa depan.
Kalau dia tidak bisa menjatuhkan keluarga Arden yang merupakan halangannya, dia tidak akan bisa menyentuh keluarga Wijaya Kotakama. Asosiasi Valentino Empire juga pasti akan dibubarkan secara perlahan. Sedangkan Angel dan yang lainnya juga akan berada dalam bahaya. Bahkan situasinya mungkin akan semakin berbahaya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, walaupun harus mati, Valentino juga tidak akan mau menyerahkan distrik komersial Reverso. Bahkan jika dia benar-benar ditangkap polisi, asalkan distrik komersial Reverso masih miliknya, Asosiasi Valentino Empire masih berdiri dan Chris serta yang lainnya masih ada. Mereka bisa terus menyelesaikan hal yang ingin diselesaikan Valentino. Akan tetapi, kalau Valentino menyerahkan distrik komersial Reverso kepada keluarga Arden, meskipun dia masih hidup, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa kepada keluarga Arden. Oleh karena itu, distrik komersial Reverso adalah kunci paling penting untuk rencana Valentino. Apapun yang terjadi, tidak boleh dilepas. Aku hanya mau distrik komersial Reverso. Amelia juga sangat tegas. Tidak mungkin. Valentino menggertakkan giginya, tatapannya penuh dengan aura dingin. Amelia melihat Valentino sejenak, lalu minum seteguk kopi, kemudian meletakkannya kembali ke meja. Kamu harus mengerti, kalau videoku ini tersebar, kamu tetap tidak akan bisa memiliki distrik komersial Reverso ini. Selain itu, kamu masih harus menerima hukuman. Seharusnya kamu juga mengerti membunuh di kota makmur itu kejahatan sebesar apa. Jadi, uang adalah benda bagus. Tapi kamu harus bisa menjaganya. Di dunia ini, hal yang paling menyedihkan adalah uangmu masih di bank, tapi kamu sudah tidak ada di dunia ini. Harus diakui, Amelia sangat ahli dalam menggerakkan hati orang. Kata-katanya sangat masuk akal, sangat susah untuk disangkal. Valentino tidak langsung menjawab, dia mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya sambil melihat Amelia dengan ekspresi datar. Kuberi waktu 5 menit untukmu berpikir. Amelia bagaikan seorang ratu yang angkuh. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan berkata, Kak! Seorang pelayan yang memakai kemeja langsung datang dengan tubuh sedikit membungkuk. Kopinya sudah dingin, tambah 1 cappuccino dan 1 latte untuknya. Terima kasih. Ujar Amelia. Bab 1228. Apa kamu memahamiku? Baik, harap menunggu sebentar. Pelayan mengangguk dan pergi. Amelia menatap Valentino, dia memanyunkan bibirnya dan berkata dengan penuh arti. Kamu sangat suka kopi pahit? Itu berarti hidupmu mungkin tidak begitu baik. Sekarang keluarga Arden sudah memberimu 1 kesempatan, kenapa kamu tidak tahu menghargainya? 10 triliun ini sudah cukup untuk menjalani sisa hidupmu. Baik ke luar negeri ataupun kemana saja, kamu bisa hidup dengan baik. Saat ini, Amelia berbicara dengan sikap mengasihi kepada Valentino. Karena dia tahu bahwa Valentino tidak akan mengambil risiko terhadap nasib dirinya sendiri. Valentino mengambil kopi yang sudah dingin, lalu menyesapnya. Saat kecil, aku sangat penasaran kenapa orang dewasa suka minum bir. Jelas-jelas bir itu sangat pahit dan tidak enak diminum. Setelah aku tumbuh dewasa, aku baru menyadari bahwa bir tidak sepahit hidup. Setelah selesai berkata, Valentino memainkan cangkir kopi di tangannya dengan pelan, kemudian berdiam diri. Amelia pun mulai berpikir. Semakin dipikir, dia semakin merasa kata-kata Valentino sangat masuk akal. Shoo! Valentino mengangkat cangkir kopi, lalu meminum kopi dalam gelas dengan sekali teguk. Kemudian dia meletakkan cangkir itu dengan pelan. Bagian bawah cangkir menyentuh permukaan meja dan mengeluarkan suara benturan yang nyaring. Aku tidak akan menyerahkan distrik komersial Reverso. Lebih baik kamu pasrah saja. Setelah selesai berkata, tatapan Valentino penuh dengan ketegasan dan keyakinan yang sulit tergoyahkan. Dia mengabaikan ancaman Amelia. Di depan keyakinan yang kuat ini, Amelia pun tertegun sejenak. Apa kamu tidak takut? Apa kamu? Nona, ini kopi Anda. Amelia hendak berbicara, pelayan sudah membawakan 2 cangkir kopi. Terima kasih.
Amelia langsung mengeluarkan uang tunai dan menyelipkannya di saku pelayan sebagai uang tip, lalu mengibaskan tangannya agar pelayannya pergi. "Terima kasih, Nona. Terima kasih." Pelayan itu sangat senang, lalu pergi setelah mengucapkan terima kasih. "Ini adalah kesempatan yang diberikan keluarga Arden kepadamu. Kamu harus tahu untuk menghargainya. Biar ku beritahu padamu, Lanau. Jangan mengira adanya bantuan dari 3 keluarga kecil. Kamu sudah bisa menantang keluarga Arden. Kamu masih belum mampu. Jangankan ada kelemahanmu di tanganku. Walaupun tidak ada, kamu juga tidak bisa mengalahkan keluarga Arden. Untuk apa kamu seperti ini?" Amelia mencondongkan badannya ke depan, lalu membuka mata dengan besar untuk menatap Valentino. Amelia tidak tahu apa yang membuat Valentino bersikeras. "Jelas-jelas, kamu tahu pilihan ini sangat lelah. Kenapa kamu terus begini? Kalau kamu memilih 10 triliun, kamu bisa meninggalkan kota makmur dan hidup dengan baik dengan uang ini," ujar Amelia sambil menggertakkan giginya. Mendengar itu, Valentino pun tertegun. Apa yang dikatakan Amelia memang benar. Kalau dia memilih 10 triliun, lalu membawa Angel dan yang lain meninggalkan negara Nagon serta beremigrasi ke luar negari, uang itu sudah cukup untuknya untuk hidup dengan baik. Hidup yang sederhana, istri yang selalu mendampinginya, serta menunggu kelahiran anak. Memang hidup yang dia dambakan. Namun, apa dia bisa melakukan itu? Tidak bisa. Manusia hidup di dunia ini pasti harus memikul tanggung jawab yang seharusnya ditanggungnya, ujar Valentino. Demi tanggung jawab. Tanggung jawab atas asosiasi Valentino Empire, tanggung jawab atas prajurit. Juga, tanggung jawab atas Tuan Besar Wijaya dan semua orang di sisinya. Karena itu, Valentino tidak memiliki pilihan lain. Bahkan jika harus menjalaninya dengan susah payah, dia juga harus melakukan itu. "Sudahlah, aku tidak ingin berbicara filosofi hidup denganmu. Apa kamu akan menyerahkan distrik komersial Reverso ini?" Amelia sudah kehilangan kesabaran. Valentino hanya memberikan sebuah tatapan kepada Amelia dan tidak berkata apa-apa lagi. "Kalau kamu tidak menyerahkannya, aku akan mempublikasikan video ini lalu memberikannya ke departemen terkait. Percayalah denganku. Dengan kekuatan keluarga Arden, hal ini akan menyebar terus-menerus. Kamu pasti akan dihukum mati. Sampai saat itu, kamu juga harus mati walau semua kota makmur diberikan padamu. Manusia mati bagaikan mimpi yang lenyap. Sampai saat itu, kamu tidak memiliki apa-apa lagi." Nada bicara Amelia penuh dengan ancaman. Amelia berpikir setelah dia mengatakan kata-kata ini, Valentino seharusnya sudah paham. Kalau Valentino masih berani menolak dirinya, maka Amelia tidak keberatan untuk melenyapkan Valentino. Setelah kata-kata ini diucapkan, suasana menjadi hening lagi. Kafe yang awalnya tidak memiliki banyak pelanggan, saat ini hanya tersisa 3 meja pelanggan. Tidak jauh dari mereka, pemuda yang menulis novel itu sedang mengetik dengan cepat dan mengeluarkan suara ketukan keyboard yang nyaring. Amelia juga tidak panik, dia menatap Valentino dan menunggu jawaban darinya. "Apa kamu pernah memahamiku?" Setelah beberapa saat, Valentino tiba-tiba bertanya. "Kalian sudah menyelidikiku, kan? Apa maksudmu?" Amelia pun tertegun. Valentino menyesap kopi, lalu berdiri dan menopang meja dengan kedua tangannya. Dia mencondongkan badannya ke depan dan menatap Amelia. Sebuah aura penindasan yang sangat kuat menyerbu ke arah Amelia, membuat Amelia tercengang. "Kalau kamu pernah memahamiku, seharusnya kamu sudah tahu bahwa aku memegang cabang asosiasi Valentino Empire, segitiga emas Venus dan lebih dari ratusan ribu prajurit asosiasi Valentino Empire. Kalau kamu pernah memahamiku, seharusnya kamu sudah menyadari bahwa aku memiliki banyak prajurit yang setia padaku. Mereka bisa melakukan apa saja untukku, bahkan mengorbankan nyawa mereka." Amelia pun tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ucapan Valentino. Namun, Valentino masih tetap berbicara. "Beberapa bulan yang lalu, kepalaku mengalami luka yang serius dan mengalami gejala sisa yang sangat parah.
kecerdasanku hanya sebanding dengan anak yang berusia 7-8 tahun. Chris memasuki segitiga emas sendirian. Dia terus-menerus bertarung dalam waktu 1 bulan dan tidak tahu sudah berapa kali hampir mati. Akhirnya, dia mendirikan Asosiasi Valentino Empire untukku. Banyak anggota setia dari Asosiasi Valentino Empire yang meninggalkan kampung halaman untuk berkembang dengan diam-diam, hanya untuk menunggu kepulanganku. Kasman dan yang lain mengkhianati keluarga Wijaya demi aku. Walaupun mereka dikejar sampai mati, mereka juga tidak pernah menyesal. Mereka membawa yang lain ke hutan belantara dan mengeluarkan chip pemosisian di tubuh mereka dengan belati. William membawa satu pasukan yang berani. Mereka berangkat dari kota Vero dan masuk ke kota Neo sendirian, hanya untuk membantuku menyelesaikan masalah krisis. Pak Hendrik mengambil alih zona pengembangan kota Arteria sendirian, membantuku mempertahankan kondisi di sana. Masih banyak orang yang tidak menyerah saat aku dalam kesulitan. Mereka terus berjuang dengan mengikuti keyakinan dan tekadku. Mungkin kamu pertama kali mendengar nama orang-orang ini. Tapi, kamu harus mengerti, aku Valentino bisa ada hari ini, bisa tetap berdiri di sini dan berani bertindak, semuanya karena mereka mendukungku tanpa meminta imbalan, bahkan bisa mengorbankan nyawa mereka hanya untuk mendukungku. Valentino berhenti sejenak setelah berkata sampai sini. Sementara raut wajah Amelia yang awalnya percaya diri, perlahan menjadi terkejut, tercengang, bahkan menjadi pucat dan panik. Aku sombong karena aku tahu walau aku membuat kesalahan yang sangat besar, bahkan mengkhianati dunia ini, mereka juga tidak ragu untuk mendukungku dan mengkhianati dunia ini bersama denganku. Aku berbicara begitu banyak padamu, hanya ingin kamu tahu bahwa keluarga Arden mungkin bisa mengalahkan Valentino, tapi kamu tidak bisa mengalahkan Asosiasi Valentino Empire, prajurit Asosiasi Maple Pavilion, dan ratusan ribuan prajuritku. Bab 1229, sangat kuat. Kalau kami tidak menyetujuinya, boleh saja kamu menangkapku dan memberiku hukuman mati. Tapi, selama masih ada satu orang dari Asosiasi Valentino Empire yang hidup, mereka juga akan berani membalas dendam kepada keluarga Arden. Mendengar ini, jantung Amelia berdetak kencang, tatapannya pun penuh dengan kepanikan. Dia benar-benar takut. Negosiasi yang awalnya akan dimenanginya, sekali lagi ditahan oleh Valentino. Sebenarnya seperti apakah keberadaan pria ini? Valentino berdiri perlahan, menatap Amelia dan berkata dengan dingin. Sekarang, apa kamu sudah mengerti? Amelia langsung tertegun di tempat. Kalau kamu tidak mengerti, sekarang kamu bisa mempublikasikan video itu, lalu menggunakan kekuatan keluarga Arden untuk menangkapku. Tapi, aku bisa jamin, kalau aku ditangkap sebelum matahari terbit besok, kediaman keluarga Arden pasti akan dikelilingi oleh puluh ribuan orang. Kalau hal ini tidak terjadi, aku akan menyerahkan distrik komersial Reverso. Amelia tercengang. Kali ini, aku akan mentraktir. Setelah selesai berkata, Valentino mengeluarkan beberapa uang tunai untuk membayar, lalu berbalik dan meninggalkan kafe. Kali ini, Amelia tidak berani menghentikannya lagi. Melihat sosok Valentino yang pergi, perasaan Amelia bercampur aduk di hatinya. Pria ini sangat mendominasi sekali. Baik cara berbicara atau sikap dan ekspresinya, semuanya terlihat sangat mendominasi. Ternyata, inilah alasan mengapa dia begitu sombong. Karena di belakangnya terdapat banyak prajurit yang setia padanya, jadi dia memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Dia datang ke kota makmur sendirian dan mulai mengacaukan situasi kota makmur. Informasi yang didapatkan keluarga Arden terlalu sedikit. Terhadap Valentino yang seperti ini, apa keluarga Arden berani menyentuhnya? Amelia tidak bisa membayangkannya. Dia juga tidak berani bertaruh. Walaupun saat ini pengontrolan keluar masuk negara Nagon sangat ketat, semua hal dapat terjadi jika orang itu memiliki tekad untuk melakukannya. Kalau orang-orang ini benar datang membunuh keluarga Arden tanpa memedulikan hidup dan mati mereka sendiri, mereka pasti ada cara untuk masuk. Sampai saat itu, mungkin keluarga Arden akan dilenyapkan. Apakah pantas untuk mengambil risiko akan lenyapnya keluarga Arden demi sebuah jalan komersial saja? Amelia berdiri dengan tatapan kosong seperti mayat yang berjalan,
lalu keluar dari kafe dengan linglung. Setiap kali dia berhubungan dengan Valentino, dia akan memiliki pemahaman baru terhadap Valentino. Begitu juga dengan kali ini. Hari ini, awalnya dia sangat percaya diri untuk memenanginya. Dia ingin mengancam Valentino untuk mengalah dengan keluarga Arden. Tidak disangka, malah dia yang diancam oleh Valentino. Namun, jelas-jelas nada bicara Valentino begitu tidak sopan, Amelia tetap tidak marah dalam hatinya. Sebaliknya, ada sebuah perasaan aneh seperti ditaklukkan yang muncul samar-samar dalam hatinya. Amelia, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu gila? Amelia langsung menyela pikiran yang baru muncul itu. Biasanya Amelia yang menaklukkan orang lain, siapa yang bisa menaklukkan dirinya? Memang lelucon besar. Amelia mendengus, lalu langsung naik ke mobil dan pergi. Dia harus berpikir dengan baik, apakah dia harus sepenuhnya bermusuhan dengan Valentino dan mempublikasikan video ini. Setelah Valentino meninggalkan kafe tepi sungai, dia juga menahan amarahnya dalam hati. Juga, ada sedikit kegelisahan. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu apakah Amelia akan mempublikasikan video ini saat dia gegabah. Kalau dia benar-benar melakukan itu, ditambah lagi bantuan dari keluarga Arden, masalah ini pasti akan disebarkan dengan cepat. Sampai saat itu, siapapun tidak bisa masalah ini. Sekarang, internet berkembang dengan sangat pesat, sebuah pesan akan tersebar dengan cepat di seluruh platform. Sekarang, keputusan berada di tangan Amelia. Dengan pemahaman Valentino terhadap Amelia, Amelia bukanlah orang bodoh. Seharusnya dia akan membuat pilihan yang rasional. Akan tetapi, ada hal yang harus diwaspadai, ada baiknya kalau bertindak sebelum hal terjadi. Karena itu, Valentino pasti akan menyusun rencana untuk masalah ini, meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Valentino memutar arahnya dan menuju ke kediaman Aresen. Hal ini tidak boleh diketahui oleh pihak kota Neo untuk sementara waktu. Kalau tidak, mereka akan sangat khawatir. Terlebih lagi, masalah masih belum berkembang sampai titik itu. Jadi, Valentino hanya perlu memberitahu hal ini kepada Aresen untuk mengambil tindakan pencegahan. Kalau memang terjadi pada Valentino, Aresen yang akan menyebar kabar ini. Kalau keluarga Arden bersikeras untuk bermusuhan dengan Valentino, maka Valentino tidak punya pilihan lain selain menyerang mereka. Hal akan mengambil distrik komersial Reverso dari tangan Valentino tidak mungkin akan terjadi. Ada beberapa hal merupakan batas toleransi. Kecepatan mobil Valentino sangat cepat. Dia suka melewati jalan yang sepi, dengan begini dia bisa menginjak pedal gas sesuka hatinya. Kalau tidak, dia harus menghindari pejalan kaki. Selama ada jalan sepi yang bisa dilewati, Valentino bersedia mengambil jalan jauh. Mercedes-Benz G-Class MG melaju di jalan, pepohonan di dua sisi jalan pun dengan cepat berlalu. Menarik sekali. Tiba-tiba, Valentino melirik ke kaca spion dalam dan tersenyum dingin. Selanjutnya, Valentino menghidupkan mode sport dan menginjak pedal gas dengan kuat. Tenaga yang kuat dikeluarkan dalam sekejap dan menghasilkan torsi yang kuat. Mobil pun melesat seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Valentino memegang kemudi dengan satu tangan dan meletakkan tangan kanannya di sandaran tangan dengan sesuka hati. Matanya melihat ke depan, kecepatan mobil pun semakin laju. Alasan dia berbuat seperti ini karena dia dibuntuti lagi. Walau dua mobil di belakang bersembunyi dengan baik, sekarang Valentino melakukan hal dengan sangat teliti, kemampuan perspektifnya pun sangat tajam. Dia langsung bisa mengetahui apakah dirinya dibuntuti. Apakah Amelia ingin menangkap dan mengancamnya karena dia gagal bernegosiasi dengan Valentino? Hanya bisa dikatakan bahwa Amelia terlalu naif. Sangatlah lucu jika ingin menangkap Valentino hanya dengan dua mobil ini. Tidak peduli siapa yang menyuruh mereka, jika mereka berani datang, maka Valentino tidak akan mengampuninya. Dia juga ingin pihak lain mengetahui sikapnya. Valentino tersenyum dingin, lalu tiba-tiba memutar kemudinya, mobil pun seketika berputar arah. Ban menempel di tanah dan mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga,
kemudian mengempaskan ekor mobil dan masuk ke gang kecil di sebelahnya. Plak! Valentino berbalik dan turun dari mobil setelah mematikan mesin mobil. Bram? 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 Segera, dua mobil kecil yang tampak biasa pun melaju kemari. Sampai di sekitar gang kecil, dua mobil itu mengerem mendadak, berhenti di pinggir jalan dan mematikan lampu mobil. Setelah beberapa saat, pintu kedua mobil itu dibuka, sekelompok orang pun berjalan keluar. Sekitar 7-8 orang dari dua mobil itu. Semua orang mencari di sekitar, tapi tidak menemukan apapun. Mana orangnya? Seorang pemuda menggaruk kepalanya. Aku melihat lampu mobilnya tiba-tiba menghilang di sini. Lanjut orang di sampingnya. Dua sisi ini adalah padang tandus dan tidak ada jalan sama sekali. Dia bisa menghilang kemana? Ayo kita cari di sekitar. Seorang pemuda yang lebih dewasa melangkah maju dan mengarahkan. Ada 3 orang langsung mengambil senter dengan lampu kuat dan menyinari dua sisi jalan selama beberapa saat. Namun, mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Mobil Valentino seperti menghilang begitu saja. Kak Maji, apa kamu sudah melihat dengan jelas? Apa kamu yakin kamu tidak salah lihat? Tanya seorang pemuda berbaju hitam. Bab 1230, apa kalian mencariku? Seharusnya tidak mungkin salah. Itu memang tampangnya saat memakai topeng, cara jalannya juga seperti itu. Jadi aku rasa itu pasti dia. Jelas pemuda yang dipanggil Kak Maji itu setelah ragu-ragu sejenak. Bagaimana kalau kita laporkan saja langsung ke atas? Saran seseorang. Jangan dulu, Tuan Muda Timothy sangat kejam, kalau salah kasih info, kita akan berakhir mengenaskan. Kita tunggu dulu sampai infonya jelas baru melapor. Kata Maji setelah berpikir sejenak. Valentino yang sedang bersembunyi di kegelapan tersenyum sinis ketika mendengar ini. Dia sama sekali tidak kaget. Orang-orang ini bukan orang keluarga Arden, tapi dari keluarga Wijaya Kota Kama. Sepertinya hilangnya Robi dan yang lain sudah membuat Timothy panik. Lanjutkan pencarian. Harus bisa dipastikan hari ini juga, barulah kita melapor ke atas. Nanti Tuan Muda Timothy akan mencari pembunuh yang lebih jago untuk menghabisi Tommy. Maji segera memerintahkan semua orang turun dari mobil. Apa kalian sedang mencariku? Tiba-tiba terdengar cibiran dari tempat yang tidak jauh. Ih! Mendengar suara ini, Moji dan orang-orangnya menarik napas dalam. Mereka menatap ke arah datangnya suara dengan mata melotot. Yang terlihat oleh mereka adalah Valentino yang berjalan keluar dari pojok gelap di gang itu. Meskipun jalan ini jauh dari keramaian, setiap beberapa meter ada lampu tenaga surya yang menerangi. Lampu tenaga surya ini memang tidak terlalu terang, tapi tetap bisa memberi daya pandang yang memadai. Tommy, ternyata kamu memang belum mati. Setelah melihat Valentino berjalan keluar dan mendengar suaranya, mereka langsung memastikan kalau orang ini adalah Tommy. Hebat sekali kamu, berani memanggil nama seorang keluarga utama. Setelah Timothy menguasai keluarga Wijaya, dia bahkan tidak mengajari kalian tata krama. Valentino menggeleng, dia berjalan keluar dari kegelapan ke arah orang-orang itu. 7 hingga 8 orang itu mundur dengan refleks, sepertinya mereka sedikit takut pada Valentino. Bukankah kalian sedang mencariku? Sekarang aku sudah keluar, kenapa kalian malah takut? Tanya Valentino dengan tenang setelah berhenti melangkah. Sebenarnya, saat ini hatinya juga dipenuhi amarah dan keinginan untuk membunuh. Proses negosiasi dengan Amelia gagal, dia masih harus mengkhawatirkan apakah Amelia akan menyebarkan video itu, ditambah lagi sekarang harus menghadapi orang-orang yang diutus Timothy. Hal ini langsung memicu niat jahat di hati Valentino. Sekarang ini dia hanya ingin membunuh orang. Tommy, kamu tidak akan bisa menang dari Tuan Muda Timothy, apalagi keluarga Wijaya. Kalau kamu tahu diri, lebih baik ikuti permintaan Tuan Muda Timothy. Mungkin saja dengan begitu masih ada tempat untukmu di negara Nagon ini. Kalau tidak, bentak Maji sambil melotot.
Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Kalian bisa melakukan apa padaku? Aku menuruti permintaan Timothy. Maksudmu berlutut dan memohon ampun padanya, lalu membiarkan dia membunuhku? Kalian yang bodoh atau aku yang bego? Aku rasa, pasti kalian yang bodoh. Karena hanya segelintir dari kalian saja sudah berpikir bisa menghadapiku. Mau disebut apa lagi kalau bukan bodoh? Valentino sangat tenang, dia mengucapkan setiap kata ini dengan tidak terburu-buru. Setelah mengatakan semua ini, hatinya yang tertekan terasa lebih lega. Tommy, jangan terlalu sombong. Asosiasi Valentino Empire sudah diberantas hingga hanya tersisa setengah. Kamu masih berlagak tidak ada masalah? Untung saja kami tidak percaya pada iming-imingmu. Kalau tidak, kami hanya akan menjadi tamengmu. Timpal Maji. Valentino bertanya. Dulu Tuan Besar sangat baik pada kalian, kenapa kalian malah memilih Timothy dan membantunya berbuat jahat? Kemana perginya hati nurani kalian? Kata-kata Valentino membuat muka Maji dan orang-orangnya memerah. Kebanyakan orang di keluarga Wijaya dipungut oleh Tuan Besar Wijaya, rata-rata semuanya adalah anak yatim. Ada yang dibawa ke Pulau Waya keluarga Wijaya ketika berumur belasan tahun. Ada juga yang sudah dibawa ke sana ketika baru berumur beberapa tahun. Tuan Besar Wijaya memberi mereka tempat tinggal dan makan. Namun, ada beberapa orang yang tidak merasa berutang budi. Tommy, tidak usah banyak bicara. Tadinya kami hanya ingin menyelidiki keberadaanmu secara diam-diam. Karena sudah ketahuan, ikutlah bersama kami, agar kami bisa mendapatkan hadiah dari Tuan Muda Timothy. Semakin berbicara, Moji semakin bersemangat. Kalau benar-benar bisa membawa Tommy pulang, Valentino pasti akan memberinya banyak uang yang tidak akan habis dipakai seumur hidupnya. Valentino hanya menggeleng, kesabarannya mulai menipis. Dia pun melangkah mendekati Maji dan orang-orangnya. Hanya segelintir dari kalian sudah berharap bisa menangkapku? Robbie dan Crazy Bull saja harus tertahan di kota makmur. Punya nyali dari mana kalian untuk menangkapku? Begitu selesai bicara, Valentino tinggal berjarak tidak sampai 5 langkah dari Moji. Meskipun kaget, Maji dan orang-orangnya tersenyum sinis sambil melangkah mundur. Mati saja kalian! Valentino tiba-tiba maju, tinjunya dilayangkan secepat kilat ke arah seorang pemuda. Pemuda ini tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kepalanya terkena tinju Valentino, dia pun terkapar. Satu pukulan Valentino langsung menjatuhkan satu orang. Bisa dibayangkan seberapa mengerikan tenaga yang terkandung dalam tinjunya. Maju! Maju semua! Tangkap Tommy, lalu kita pulang meminta hadiah untuk foya-foya. Maji memerintahkan semua orang, tapi dia sendiri malah mundur beberapa langkah. Drap! 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 5 orang yang tersisa mengeluarkan pisau dapur dan menebas ke arah Valentino. Saat datang ke kota makmur, tentu saja mereka tidak bisa membawa senjata mereka saat menaiki transportasi umum. Jadi begitu sampai di sini, mereka sudah mempersiapkan senjata. Pisau-pisau dapur yang berkilauan itu terlihat menakutkan. Namun, Valentino tidak takut sama sekali. Dia sudah pernah melihat hal yang lebih menakutkan dari ini. Karena kalian tidak mau mengerti, ya sudahlah. Hei. Valentino tertawa, kedua tangannya terbuka untuk menghadapi serangan. Bu! Dia melayangkan tinjunya, lalu pergelangan tangannya berbalik dan merebut sebilah pisau dapur. Mereka sama sekali tidak bisa melawan tenaga fisik Valentino yang begitu kuat, senjata mereka langsung direbut Valentino. Shrek! Valentino menemukan peluang lalu menebas dengan pisaunya. Telapak tangan seorang pemuda terkena tebasan, pisau yang tajam itu melewati telapak tangan dan langsung memotong 4 jari pemuda itu. Area yang terkena potongan terlihat licin, lalu darah pun menyembur keluar. Ah! Jariku! Jariku putus! Pemuda itu berteriak kesakitan sambil memegangi telapak tangan yang jarinya terpotong, lalu terkapar dengan muka pucat pasi. Pemandangan berdarah ini membuat 4 orang yang tersisa tidak berani maju.
Sial! Ayo maju! Tangkap Tommy, kita akan bersenang-senang seumur hidup. Teriak Maji. Adanya hadiah membuat orang menjadi berani. Mendengar perkataan Maji, 4 orang itu kembali mengayunkan pisau mereka.